Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 12 Mei, Pekan Paskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putramu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama, dengan rela memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, menjelang sengsara dan wafatnya, Yesus meninggalkan banyak pesan dan nasihat-nasihat kepada para muridnya. Pesan penting yang ditinggalkan adalah perintah terbesar dalam hidup beriman Kristiani, yakni perintah untuk saling mengasihi. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa pesan ini yang terbesar? Ada dua alasan yang disebut. Yang pertama, karena manusia ini adalah gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia diciptakan mirip, serupa dengan Allah. Karena Allah adalah kasih, maka manusia harus mengasihi supaya dia mirip dan serupa dengan penciptanya. Kalau manusia tidak mampu mengasihi, ia tidak memenuhi kodratnya sebagai citra Allah. Lalu yang kedua, karena Yesus sendiri menyatakan bahwa tanda khas para muridnya adalah kasih timbal balik di antara mereka. Mereka diperintahkan untuk saling mengasihi. Dalam mencintai sesama, Yesus sendiri adalah teladan kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah ini tidak main-main.
Teladan untuk kasih antar sesama adalah kasih Kristus sendiri yang begitu total dan tulus. Ia begitu mengasihi para muridnya sampai ia rela memberikan nyawanya bagi mereka yang martabatnya telah dia angkat dari hamba menjadi sahabat. Akan tetapi, untuk menjadi sahabatnya, orang harus bersedia menjalankan apa yang diperintahkannya, yaitu untuk saling mengasihi satu sama lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, tentunya hal ini tidak mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita harus yakin dan percaya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua, memberi contoh untuk kita. Maka mari kita mencontoh, meneladan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya untuk kita, mencintai sehabis-habisnya diri kita umat manusia ini. Maka kita belajar daripadanya supaya kita bisa mencintai sesama kita. Marilah, dengan begitu kita akan menjadi murid-muridnya yang sejati, karena kita bisa mewujudkan kasih Allah kepada kita ini dan kasih kita kepada Allah yang kita realisasikan dalam cinta kita kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan sendiri. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan kubersihkan dari cinta diri. Engkau kuhidupkan dan kukobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.